dikabulkan. Dan saya pernah janji saya nggak akan mengajukan lagi penangguhan penahanan. Tapi Anda tahu sendiri tadi kan, tiba-tiba istri saya masuk rumah sakit, ya saya hanya, masa sih sebagai suami ini nggak galau. Sekuat-kuatnya saya bukan Superman ya. Istri masuk rumah sakit ya galau lah. Maka saya hanya mohon izin, diizinkan jenguk di rumah sakit, hanya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengulas perjalanan kasus Suginur Dampam Bantri, di mana ada hal yang cukup unik. Ya, ini sebuah peristiwa yang ya tentu mengundang pemikiran keras kita di saat Suginur ya ini menjalani ya persidangan. Di saat yang sama istrinya ini sering ditimpa sakit. Dan hal yang kemudian menyedihkan kemarin adalah ketika Suginur itu kemudian minta ampun, memohon kepada majelis hakim agar ya diberikan penangguhan penahanan. Lagi-lagi Suginur melakukan permintaan penangguhan penahanan, mengemis kepada hakim agar diberikan penangguhan sekedar untuk kemudian menjenguk istri beliau yang sedang sakit. Tentu pertanyaan ini kembali mengemuka di benak kita. Apakah sakitnya istri daripada Suginur ini adakah efek daripada membahala yang dilakukan oleh sang suami? Ya, karena di mana peristiwa ini sering terulang terjadi pada istri Suginur. Dan dia pun menyadari bahwa sekuat-kuatnya dirinya pasti akan galau ketika mendengar kabar sang istri ini sedang sakit. Dia pernah mengungkapkan bahwa dia tidak akan meminta lagi ya penangguhan penahanan oleh hakim, karena sudah sering sekali dia menyampaikan itu baik secara lisan maupun secara tertulis. Tetapi apa hanya dijawab oleh hakim untuk kemudian dipertimbangkan dan dirapatkan oleh sesama anggota majelis. Tetapi lagi-lagi Suginur dalam kondisi yang tidak bisa lagi ya menahan beban itu, dia lagi-lagi kemudian meminta kembali. Dan situasi ini ya kembali itu belum diakomodir oleh majelis hakim. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana penyampaian Suginur tentang ya kegalauan yang dialaminya akibat istrinya sedang sakit. Mari kita simak sama-sama. Pak, terkait dengan penangguhan penahanan tadi mungkin seperti apa? Saya sudah pernah sering mengajukan penangguhan penahanan tertulis, tapi tidak pernah dikabulkan. Dan saya pernah janji saya nggak akan mengajukan lagi penangguhan penahanan. Tapi Anda tahu sendiri tadi kan, tiba-tiba istri saya masuk rumah sakit, ya saya hanya, masa sih sebagai suami ini nggak galau. Sekuat-kuatnya saya bukan Superman ya. Istri masuk rumah sakit ya galau lah. Maka saya hanya mohon izin, diizinkan jenguk di rumah sakit, hanya itu aja, nggak lebih. Rumah sakit mana, Pak? Wonolangan, Dringu, Probolinggo. Yang pertama di Rumah Sakit Siti Aisyah di Malang. Ini yang kedua kalinya. Karena beliau harus kebeban masalah-masalah yang harusnya jadi tanggung jawab saya. Begitu saya ditahan, tiba-tiba semua tanggung jawab itu kebeban ke beliau. Jadi mungkin alam bawah sadarnya, pikiran. Dulu saya sudah mohon sama yang mulia tidak dikabulkan, saya diam. Waktu itu kronis. Nah sekarang ternyata masuk lagi. Pikiran yang mulia. Pikiran yang ini saya tidak menghibah, saya menangis bukan saya cengeng. Ya, saya sudah berusaha nahan, tapi inilah batas kemanusiaan saya. Sekarang diopname di Wonolangan, Dringu, Probolinggo. Yang mulia mohon berunding, saya tunggu hasilnya. Saya ingin jenguk istri saya. Selasa saya datang tepat waktu, penjaminnya semua kuasa hukum saya dan pengunjung yang hadir di situ. Saya tidak mungkin merusak barang bukti, itu bukan sifat saya, dan saya tidak mungkin melarikan diri, naudzubillah min dzalik, saya bukan pengecut. Ya, itu yang disampaikan oleh Suginur ya. Nampak sekali bahwa dia memang sedang diliputi oleh kegalauan yang teramat. Karena di satu sisi dia sedang tidak stabil ya, perasaan pasca dituntut oleh majelis, dituntut oleh jaksa 10 tahun penjara ya, dituntut maksimal. Di sisi lain juga dia dengan Bang Bantri ternyata sudah pecah kongsi, dalam artian sudah berbeda cara pandang dalam menghadapi kasus yang sedang menderahnya.
Dia pun mengungkapkan ya bahwa dia dengan Bang Bantri itu sudah kurang lebih 4 bulan itu tidak ngomong atau jarang berbicara dengan dia. Bahkan pernah ya dalam satu sel 10 hari dia tidak pernah ngomong sama sekali. Artinya memang ini sudah ketimbang ya masalah besar ya. Dan nampak sekali bahwa situasi-situasi sulit ini ya betul-betul dialami oleh Suginur dan Bang Bantri. Khusus Suginur sendiri ya, hal yang sering terjadi ini karena istrinya juga sering sakit. Pernah ada pertanyaan daripada hakim, apakah ketika Anda ditangkap, ditahan itu bahagian dari asap Allah? Ya, karena Sugi ini sering mengungkapkan istilah-istilah asap Allah gitu pada orang-orang yang dianggapnya itu berperilaku zalim. Tetapi dengan entenya Suginur hanya menyampaikan bahwa ya orang masuk penjara itu karena bisa ceroboh, karena memang bersalah, ya karena baik. Ya, hal yang terjadi pada istrinya ini ketika dia sakit, Sugi tidak pernah merefleksi bahwa apakah ini semua ada andil dari apa yang dilakukannya. Kalau kita simak ya dan kita amati dari berbagai perjalanan selama proses kasus Suginur, ya jelas bahwa istri ini yang mengalami pikiran yang berat karena suaminya itu ditahan. Pasti dia akan cemas, memikirkan bakal seperti apa nasib yang mendera suaminya. Di sisi lain, ya tentu dia harus menjalankan tugas-tugas yang selama ini dijalankan oleh Suginur. Tentu hal ini tidak bisa dilihat ya secara sederhana, karena kejadian itu terjadi ini akibat dari tindakan mubahala yang dilakukan oleh Suginur bersama Bang Bantri. Karena andaikan dia tidak melakukan proses itu, podcast itu, maka tidak mungkinlah dia akan seperti sekarang ini. Dia pasti akan santai bersama keluarga di rumah menjalani ya aktivitas rumah tangga seperti pada umumnya. Artinya bahwa kejadian mubahala bersama Bang Bantri di podcast itu jelas membawa dampak ya bagi lingkungan keluarga Suginur. Tetapi apakah kemudian sakitnya istri daripada Suginur itu adalah dampak langsung dari proses mubahala? Ya walau alam, tentu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu ini semua. Tetapi ya situasi yang mendera Sugi dan dia dituntut dan dia didakwa, ya itu kan dampak dari podcast mubahala itu yang dituntut karena menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Ini yang tidak pernah direfleksi oleh Suginur dan selalu merasa bahwa apa yang dilakukannya itu adalah kebenaran. Sekalipun pada akhirnya dia sadar setelah mengetahui karakter asli daripada Bang Bantri, dia sadar bahwa wah, saya sebenarnya ini keliru ya terhadap Bang Bantri. Tetapi ya memang penyesalan itu selalu muncul belakangan. Inilah yang terjadi. Kita akan melihat dan menunggu seperti apa nanti sidang putusan majelis hakim terkait dengan kasus Suginur dan Bang Bantri ini. Segera demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.